KPK ultimatum kepada Hasto Kristianto. Bila tidak menyerahkan diri, maka KPK akan menangkap Hasto Kristianto. Dan inilah keterangan daripada juru bicara KPK terkait hal itu. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Itulah keterangan pers dari juru bicara KPK yang mengatakan bahwa penyidik berhak untuk memanggil paksa atau menjemput paksa bahkan kepada Hasto Kristianto. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam berita Hasto Kristianto mangkir dari panggilan KPK, dan inilah keterangan dari wartawan Metro TV terkait mangkirnya itu. Sekjen PDI Perjuangan resmi tidak menghadiri pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, yaitu dari PDI Perjuangan Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa terkait dengan pemeriksaan ini diminta penjadwalan ulang karena Hasto ini sudah memiliki agenda yang terjadwal terlebih dahulu. Terkait dengan penjadwalan ulang, sebenarnya mengikuti kesepakatan dari KPK, namun apabila memang diperbolehkan agar penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan setelah HUT dari PDI Perjuangan, yaitu setelah tanggal 10 Januari 2025. Kita akan sama-sama lihat apakah nanti setelah penjadwalan ulang Hasto ini akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka atau tidak. Itulah keterangan dari wartawan Metro TV yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto menolak untuk hadir di KPK dikarenakan katanya ada kegiatan penting ya. Siapapun juga punya kepentingan dong, tapi KPK juga punya kepentingan. Masa hukum kalah sama Hasto, aduh. Sementara anggota Bawaslu atau bekas anggota Bawaslu yang bernama Agustio Fridelina telah menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh penyidik KPK terkait penyuapan penggantian antara waktu anggota DPR yang melibatkan Hasto Kristianto. Dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Agustianitio Fridelina, terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Agustiani mengaku kelelahan usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Agustianitio Fridelina menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh penyidik KPK. Namun karena kondisi yang badan kurang fit, Agustianitio meminta pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Saat ditanya awak media terkait materi pemeriksaan terhadap dirinya, Agustianitio enggan menjelaskannya, hanya menyebut ia diperiksa terkait berita acara pemeriksaan atau BAP terlebih dahulu. Di hari yang sama, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Namun Hasto tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang. Itulah berita mengenai para saksi di dalam kasus suap pengganti antara waktu. Di antaranya adalah Wahyu Setiawan juga dipanggil termasuk Hasto Kristianto. Namun demikian Hasto Kristianto menolak hadir. Ya, sebagaimana dikatakan juru bicara Hasto Kristianto di mana mengatakan bahwa Hasto Kristianto minta di jadwal ulang ya. Namun demikian kita tahu KPK tidak ambil atau tidak peduli dengan PDIP. Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya, sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Itulah tadi keterangan daripada juru bicara PDIP di mana Guntur Romli mengatakan minta dijadwalkan ulang atas pemanggilan Hasto Kristianto. Takut ya dipakaikan rompi oranye ya, aduh. Sementara kolega Hasto Kristianto, yakni anggota daripada komisioner KPU mantan yang namanya Wahyu Setiawan, telah diperiksa oleh KPK dan telah rampung. Ini adalah merupakan yang telah dipenjara juga ya dalam kasus Hasto Kristianto, pengganti antara waktu Harun Masiku. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan sebagai saksi atas tersangka Pak Hasto Kristianto. Saya ditanya pertanyaan yang mengulang-ulang dari pertanyaan ini. Jadi tidak ada informasi baru yang saya berikan, tetapi saya meneliti kembali jawaban saya yang dulu, sehingga pada dasarnya pemeriksaan saya sudah rampung dan tidak ada hal baru yang saya sampaikan, karena sudah saya sampaikan semua. Apa yang disampaikan itu, Pak? Apa saja? Itu nanti mungkin juru bicara KPK yang akan memberikan. Tetapi prinsipnya tentu kasus terdahulu yang menyangkut saya sudah sampaikan segala sesuatunya yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat, dan saya bisa. Termasuk sumber uang yang berasal dari Pak Hasto itu. Nah, saya kan tidak tahu sumbernya dari mana. Itulah keterangan Wahyu Setiawan yang merupakan mantan atau ya copotan dari komisioner KPU yang telah dipanggil oleh KPK dan telah memberikan keterangan terkait daripada korupsi yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, di mana terjadi penyuapan terkait penggantian terwaktu Harun Masiku. Patra Zen selaku kuasa hukum daripada Hasto Kristianto dengan sombongnya memperingati atau memberikan peringatan kepada KPK. Zen ngomong opo gue. Kita dengarkan ya. Kenapa? Ini yang bahayanya. Jangan main-main KPK ya. Dalam ilmu hukum, kenapa harus ada penyidikannya sempurna dan lengkap? Karena orang diadili itu selain dari perbuatannya salah, tapi peran dan posisinya harus tahu tuh penyidik. Tiba-tiba muncul ada peran misalnya A, B, C, kan kesian orang ini. Terus kalau dikatakan ada bukti baru, saya kalau dia cuma sebulan 2 bulan 3 bulan belum ada persidangan, ya, ya jempol Mbak ya. Okay. Makanya saya bilang emang kalau manggil Pak Hasto orang masyarakat ya mau nunjukin KPK kerja gitu kalau anak gaul deh. Atau misalnya KPK serius ya, tanya sama KPK berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses. Itulah pengacara Hasto Kristianto, Patra Zen, yang mencak-mencak dan memberikan peringatan kepada KPK.